Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andika Putra Yuliarza dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 30622460018. Di sini saya ingin mempresentasikan paper ilmiah yang berjudulkan Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Menulis sebuah karya ilmiah tidak hanya memerlukan teknik, tetapi juga keberanian dalam mengungkapkan gagasan yang kita miliki. Keberanian tersebut akan muncul jika dalam diri seseorang penulis terdapat motivasi yang sangat kuat. Penguasaan teknik penulisan meliputi penguasaan teknik mengorganisasi gagasan menjadi satu tulisan yang mudah dipahami, meyakinkan, dan sekaligus menarik, serta penguasaan pengelolaan bahasa yang memadai untuk mengantar gagasan tersebut agar sampai pada pembaca dengan baik pula. Teknik-teknik ini tentunya berkaitan dengan alur pikir yang dipakai serta ekspresi kebahasaan yang dipilih oleh seorang penulis. Ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, yaitu menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang meliputi bersifat objektif, logis, empiris, sistematik, lugas, jelas, dan konsisten. Pilihan kata dan istilah yang tepat. Untuk menyampaikan gagasan secara jelas kepada pembaca, pemilihan kata atau istilah yang tepat sangat penting dalam menulis, karena konteksnya adalah penulisan karya ilmiah. Pemilihan kata atau diksi serta pemilihan istilah harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku. Selain itu, pemilihan kata atau istilah juga menyangkut pemilihan berdasarkan ketepatan dalam mengantarkan gagasan yang dimaksud oleh penulis. Berkaitan dengan pemilihan kata atau istilah yang tepat ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis karya ilmiah, yaitu A. Menggunakan kata dan istilah yang baku. Dalam menulis karya ilmiah, kata-kata yang dipakai adalah kata yang baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan. Dan kedua, penggunaan kata yang tepat, cermat, dan hemat. Selain harus baku, pemilihan kata juga harus lazim, hemat, dan cermat. Kata yang lazim adalah kata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Adapun kata yang hemat adalah kata yang tidak disertai penjelasan yang panjang karena mempunyai bentuk gabungan kata yang lebih hemat. Kecermatan pemilihan kata berkaitan dengan ketepatan antara ide dengan bentuk yang dipilih oleh penulis. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. A. Keutuhan. Keutuhan atau kesatuan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan, struktur, dan makna kalimat. Yang B. Kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten atau penggunaan bentuk-bentuk yang sama untuk menyatakan gagasan yang sederajat. C. Kefokusan. Kalimat efektif harus memfokuskan pesan terpenting agar mudah dipahami maksudnya. D. Kehematan. Prinsip kehematan ini seperti sudah disinggung di atas tentang kehematan menggunakan kata dalam mengungkapkan gagasan. E. Kecermatan dan kesantunan. Kecermatan dan kesantunan meliputi ketepatan memilih kata, sehingga menghasilkan komunikasi yang baik, tepat, tanpa gangguan emosional para pembaca atau para pendengar. F. Variasi. Untuk membentuk kevariasian, kalimat dapat ditempuh dengan cara membuat variasi struktur, diksi, dan gaya, atau bahkan jenis kalimat asalkan jangan sampai mengubah isinya atau gagasan asli yang akan disampaikan kepada pembaca. G. Ketepatan diksi dan ejaan. Ketepatan diksi dan ejaan adalah ketepatan memilih kata yang tepat, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Adapun tentang penggunaan ejaan yang tepat adalah penggunaan ejaan yang sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan, dalam kurung EYD, yang meliputi kaidah penulisan huruf, kata, unsur serapan, dan penulisan tanda baca dalam kalimat. Yang selanjutnya adalah paragraf yang baik. Jika kalimat-kalimat yang mengantarkan ide atau gagasan tersebut sudah baik, hal berikutnya yang perlu dicermati adalah apakah paragraf yang disajikan sudah merupakan paragraf yang baik atau belum. Menurut Wibowo, dalam kurung 2025.2.112, syarat paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan.
Paragraf yang baik harus menggunakan prinsip-prinsip kesatuan, yaitu dalam sebuah paragraf hanya terdiri dari satu gagasan pokok. Semua kalimat yang berbentuk kesatuan dalam paragraf tersebut hanya merujuk pada satu gagasan pokok tersebut. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua kalimat yang masih satu paragraf tersebut benar-benar selaras antara satu dengan yang lain dalam mengantarkan gagasan tersebut. Prinsip yang lain adalah kepaduan, yaitu kekompakan hubungan atau koherensi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Adapun yang dimaksud dengan kelengkapan dalam paragraf adalah terpenuhinya kebutuhan akan kalimat penjelas yang mengantar kalimat utama. Jika kalimat-kalimat yang menopang kalimat utama dikembangkan secara jelas dan lengkap sehingga tidak menyisakan pertanyaannya terkait dengan kalimat utama, maka dapat dikatakan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf yang lengkap. Terakhir adalah penutup. Secara sederhana, prinsip yang berkaitan dengan kebahasaan dalam penulisan karya ilmiah adalah prinsip pemilihan kata, istilah, pembentukan kalimat, serta paragraf yang baik. Sekilas, memang prinsip-prinsip tersebut tidak tampak rumit, akan tetapi ketika sudah sampai pada praktiknya, tentunya kepekaan bahasa atau sense of language dan kecermatan, serta keterampilan seorang penulis dalam mengelola bahasa yang diperlukan. Sekian dari saya. Segini saja presentasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.